Hai pecinta misteri, jika kalian itu pengen banget bikin podcast, kalian bisa langsung aja download aplikasi Anchor yang tersedia di Play Store ataupun di App Store. Caranya gampang banget, silahkan tinggal download dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan podcast kalian langsung terpublish secara otomatis di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Gampang banget kan? Buruan coba langsung bikin podcast kalian agar kalian bisa berkreativitas seperti yang lainnya. Hai Re, jumpa lagi dengan aku Anna di podcast kisah horor. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 2. Aduh, gak kerasa banget sekarang udah tanggal 2 ya, tanggal muda tapi berasa tanggal tua. Iya, karena udah gak dapat penghasilan lagi. Sedih deh. Sekarang tanggal 2 jam 1:40 malam. Dan ini hari Sabtu ya. Selamat bermalam mingguan bagi yang mau keluar nanti malam mingguan, tapi nggak usah lama-lama. Terapkan social distancing ya. Hahaha. Oke, seperti biasa aku akan membacakan email berhantu dari teman-teman semua yang sudah masuk di podcastkisahhoror@gmail.com maupun di DM Instagram podcast kisah horor ataupun DM Instagram Ana Olive. Dan ya ini udah lumayan sih kemajuan, ada 3 email yang masuk. 3 email, tapi nggak apa-apa, menambah asupan untuk membaca cerita horor dari teman-teman semua seperti itu. Kemarin itu ada yang nge-DM aku, Kak Ana lagi kangen nih openingnya itu seperti kayak openingnya Ruang Misteri. Oke, mumpung ini bulan Ramadan dan pastinya setan pada di kerangkeng, aku akan mencoba. Sebenarnya sih geli juga ya untuk openingnya itu ketawa-ketawa kayak gitu kan. Tapi untuk memuaskan hati para penggemar, enggak lah. Hati para teman-teman semua, aku akan mencobanya ya. Semoga aja masih bisa. Mulai lagi. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Ana di podcast kisah horor. Itu ketawa kuntilanak bukan sih ya kayak gitu? Gue nggak tahu, kayaknya ketawa kuda ngikik. Aneh-aneh aja ini para netizen. Netizen. Bentar. Woi, belum jajan dulu guys. Oke, langsung aja kita mulai untuk cerita pertama. Sebelumnya jangan lupa matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat dan pasang headset kalian. Resapi cerita ini. Bayangkan jika di saat kalian mendengarkan cerita ini ada seseorang yang mengawasi kalian di kegelapan malam. Selamat mendengarkan. Oke, langsung aja mulai. Aduh, batuk Pak Haji. Oke, cerita pertama dari Rizka. Singkat ya ceritanya ini. Halo Kak Ana, namaku Rizka. Waduh, batuk guys. Aku ingin menceritakan sedikit pengalaman yang pernah aku alami. Malam hari sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Terpaksa aku harus terbangun lalu keluar, soalnya kamar mandi ada di luar. Biasa, karena gak ada lampunya,
Jadi aku harus membawa senter. Apalagi kamar mandiku itu sebelahnya kuburan tanpa ada pagar. Biasanya sih tenang-tenang aja, gak ada apa-apa. Tapi entah mengapa malam itu rasanya beda banget. Seperti ada yang melihat ke arahku. Waktu gak sengaja saya arahkan senter ke kuburan, ternyata tiba-tiba ada sosok perempuan sedang berjalan begitu. Kalau dilihat-lihat mukanya datar, gak ada mata, hidung, ataupun mulut. Aku langsung baca doa sebisanya sambil lari ke arah kamar mandi. Setelah keluar aku memberanikan diri mengarahkan senter ke kuburan lagi. Untungnya di sana gak ada apa-apa. Syukurlah agak tenang jadinya walaupun masih sedikit deg-degan. Langsung deh aku masuk ke rumah buru-buru untuk tidur lagi. Tapi sebelum tidur terdengar suara-suara gadis menangis dan merintih seperti sedang kesakitan. Ya, aku pikir itu perempuan yang aku lihat di luar tadi deh, pikirku dalam hati. Aku langsung berdoa supaya tenang lagi dan tak lama suaranya sudah gak ada lagi. Aku paksa mataku untuk terpejam supaya tidak mendengar atau melihat hal-hal yang aneh lagi. Terima kasih. Oke, ini lumayan ya si Rizka ini ya. Aduh. Lagian dia punya rumah. Kamar mandi di luar dan tempatnya itu dekat dengan makam yang gak ada pagernya, jadi ya tanpa batas gitu. Buset dah, itu mah ya creepy banget Pak Le. Slogan ini kayaknya kayak pernah denger deh. Siapa ya? Oh masa lalu. Oke, gak usah dibahas. Pasti kalian ada yang tahu bagi yang penyuka YouTube. Ya itu creepy banget lah. Ya ini kalau ada sih masih banyak banget sih kalau kamar mandi di luar ya, kayak di desaku ya. Di daerah Kediri itu zaman dulu ya. Kalau sekarang mah kamar mandi udah di dalam rumah. Kalau zaman dulu itu waktu aku masih kecil, sekitar tahun 90-an gitu, kamar mandi itu di luar gitu. Tapi nggak jauh sih, cuma ini rumah ya. Udah keluar gitu itu kamar mandi itu, cuma jaraknya itu deket sumur lah. Nah, yang paling beda lagi adalah WC. Kalau dulu itu di desa itu di rumah nenekku itu, jadi itu WC-nya itu dibuat bersama. Maksudnya itu dibuat bersama. Jadi di dekat rumah ini, di satu deretan rumah itu ada 4 rumah ya. Nah, 4 rumah ini WC-nya satu gitu, dibuat gantian. Nah, pas posisinya WC-nya ini itu agak jauh kan dari rumah dan tempatnya itu ada di belakang. WC-nya di belakang rumah, dekat kebun dan banyak sekali pohon-pohon pisang yang creepy banget. Pohon-pohon lah, itu serem banget lah. Apa ya? Gak ada penerangannya, sumpah. Itu serem sumpah. Tapi sekarang mah udah zaman semakin modern, itu kloset itu ada di dalam rumah ya, jadi satu sama kamar mandi. Nah, kalau yang paling parah lagi ada di Jogja. Jadi kan bapakku ini kan orang Jogja ya. Sebelum gempa Jogja terjadi yang pada waktu 2006 itu, kita kalau mandi itu di kali, Pak. Jadi mandi, cuci baju,
maupun beol di kali gitu kan. Nah, kalinya ini ya kalian bisa tahu lah. Kalinya itu kita harus jalan kaki, terus harus turun ke bawah gitu kan, dan aduh serem banget untuk ngedengerin suara air mengalir dari aliran sungai gitu kan. Tapi ya jujur sih, zamanku masih kecil itu aku tuh seneng banget itu loh mandi di kali gitu kan, bisa sampai sehari tuh 5 kali karena memang airnya jernih. Selain itu airnya jernih, dan kalau misalnya untuk dibuat beol itu beda ya, posisi alirannya itu beda. Jadi untuk di sebelah agak depan itu untuk mandi dan nyuci. Yang belakang itu untuk orang buang hajat gitu kan. Jadi kadang itu kita mandi itu ada aja yang lewat gitu kan, kuning-kuning. Beneran ini, sumpah. Tapi enak banget itu loh, airnya seger. Nah, dulu itu gak salah itu kejadian dari saudaraku yang di Jogja. Jadi rumahnya bapakku dulu ini tempatnya ini melosok, dan sebelum ada gempa Jogja itu kamar mandi itu kita nggak ada. Setiap rumah itu nggak ada kamar mandi, mandinya di kali. Tapi setelah kejadian gempa Jogja itu kan banyak yang direnovasi rumah-rumah, akhirnya dibikinkan kamar mandi dalam gitu kan. Nah, ini kejadian saudaraku ini waktu malam hari sekitar jam 7. Dia ini enggak jam 7 kok, di atas jam 7 kayaknya. Dia itu ngeluh sakit perut, ya mau buang hajat lah gitu kan. Dan dia ini udah biasa gitu loh, pergi ke kali sendirian tuh udah biasa. Nah, posisinya dia ambil kali yang paling deket rumah gitu kan. Soalnya di Jogja itu banyak banget kali-kali gitu kan. Deket rumah itu banyak banget lah, aliran sungai-sungai itu banyak banget. Nah, dia ambil yang deket rumah. Nah, posisinya yang deket rumah itu adalah depannya makam, pas makam umum. Ya, termasuk makam kakekku juga di situ, gitu kan. Nah, pas dia mau ke bawah, jadi kan jalannya ini kan agak rusak ya, belum beraspal, jalannya rusak. Dia turun ke bawah, udah habis itu dia langsung turun ke bawah kalinya. Itu jalannya juga agak terjal, ya licin lah, bahaya juga, berbatuan juga. Dan terus dia itu ya melakukan aksinya seperti itu. Gak lama kemudian dia itu kayak ngedengar suara orang, bunyi suara kresek-kresek gitu loh, kayak apa ya, kayak semak-semak gitu loh, kayak ada orang yang jalan gitu di semak-semak gitu kan, ada bunyi ranting yang dipatahin. Nah, dia kira ada orang yang mau ke kali juga gitu loh. Tapi pas dia senter itu nggak ada orang. Dipanggil sama dia, siapa itu gitu kan. Gak ada yang jawab gitu kan. Terus dia masih lah buang hajat gitu kan, lagi nikmat banget, ngeden gimana gitu kan. Setelah dia buang hajat, bunyi lagi, di center lagi, nggak ada orang. Dia kan masih makin merinding kan, apalagi di depannya itu, di seberangnya kali itu makam gitu kan. Udah, dia cepet-cepetin, tapi dia tuh kan masih sakit perut ya, dia cepet-cepetin gitu kan. Nah, pas dia mau selesai, dia ngelihat ada sosok kayak makhluk tinggi besar, berbadan hitam berbulu gitulah, kayak semacam genderuwo gitu ya, gede banget. Itu ada di depannya dia, jarak sekitar kurang lebih 1-2 meter, dan posisinya itu adalah di tengah-tengah kali tersebut. Dan dia cuma ngelihat badannya cuma separuh doang, jadi ngelihat kaki ke bawah, terus
Dia ngelihat ke atas itu kelihatan, kepalanya itu kelihatan. Jadi kepalanya itu setinggi pohon yang gede yang ada di atas jalan raya kan posisinya kalinya kan di bawah gitu kan. Dan itu dia ngelihat, matanya merah menyala. Langsung dia cebok. Dia gak tahu cebok apa enggak ya. Langsung dia lari, belum dipakai celananya dong, lari jatuh-jatuh gitu. Lari ke rumah sampai jatuh-jatuh, diliatin orang, nyampe rumah badannya itu, kakinya itu udah babras semua, apa ya, udah luka-luka semua karena jatuh kena batu-batu gitu. Itu sih pengalamannya. Gak tahu serem apa enggak ya. Kalau gue sih lucu karena dia nggak pakai celana kan, goblok gitu loh. Oke, bacot aja inilah, gak jadi cerita horor ini. Kita lanjut cerita kedua. Ini cerita dari Ahmad Yusril. Cerita ini aku alami waktu aku masih di pondok pesantren. Jadi malam itu, habis kegiatan dan makan malam, aku dan teman-temanku mau begadang di lantai 4 di asramaku. Memang, katanya sih lantai 4 itu dikenal paling angker di pondokku. Saat mau naik ke lantai atas, aku membangunkan salah satu temanku yang ketiduran. Padahal ia biasanya yang mengajak begadang. Namun ia sulit dibangunkan. Ya udah, pikirku, kalau ia bangun biasanya aku menyusul di tempat. Saat tiba di lantai 4, sengaja saklar utama aku matiin, sehingga suasana sangat gelap. Biar gak ketahuan Ustadz. Nakal ya. Lalu aku dan teman-teman menuju kelas pojok, melewati lorong-lorong kelas yang gelap. Pada perbatasan lorong dengan daerah kelas-kelas pojok, ada pintu kayu yang kalau didorong akan berdecit sangat keras. Sehingga kalau ada seseorang yang lewat pasti akan tahu. Saat itu jam udah menunjukkan pukul 2 dan aku ingin buang air. Otomatis aku harus turun ke lantai dasar. Sebenarnya aku udah minta temenin, tapi teman-temanku nggak ada yang mau. Ya udah, terpaksa aku harus pergi sendirian. Dengan melewati pintu kayu tersebut, aku melangkah melewati lorong. Awalnya sih biasa aja. Saat aku di depan kelas sebelum menuruni tangga, sepertinya ada seseorang yang memanggilku dari dalam kelas. Namun aku tidak menggubrisnya. Kemudian suara itu muncul lagi. Aku pun memberanikan diri masuk ke dalam kelas tersebut. Walau jantungku sudah sangat deg-degan. Waktu di dalam kelas tersebut, suasana makin hening dan semakin gelap. Aku samar-samar melihat bayangan hitam di pojok kelas. Namun aku berpikiran positif saja kalau itu hanya sebuah lemari. Setelah beberapa langkah menghampiri bayangan tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara orang pria tertawa
dengan keras dari arah bayangan itu. Sontak aku kaget dan langsung lari keluar kelas. Saat aku lari menjauhi kelas dan mau menuruni tangga tersebut, suasana kelas sangat ramai, seperti bangku yang bergerak dengan sendirinya. Kemudian sebuah penghapus papan tulis plastik dilemparkan ke arahku. Namun aku tak peduli dan tetap lari. Aku terlalu takut sehingga aku tidak jadi buang air dan masuk ke asramaku. Saat masuk ke kamar, temanku yang tertidur tadi tiba-tiba terbangun dengan ngos-ngosan dengan penuh keringat. Aku tanya pada dia, "Ada apa, bro?" Dia kemudian bercerita kalau dia mimpi begadang di lantai 4, kemudian mau turun. Waktu dia mau turun, ada yang memanggil dari kelas terakhir sebelum turun tangga. Dia pun masuk ke dalam kelas. Saat dia buka pintu, di belakang pintu ada sosok makhluk hitam yang berbadan besar dengan mata melotot dan menatapnya. Ternyata makhluk seperti itu juga dapat mengganggu dalam waktu yang bersamaan dengan kondisi yang berbeda, ucapku dalam hati. Oke, ini cerita dari Mas Ahmad Yusril tentang pengalamannya diganggu makhluk halus di pondok pesantren. Cukup menegangkan juga ya, karena kita nggak ada yang tahu ya. Tapi ini secara logika ya, ini aku masih belum percaya ya. Ada hantu di pondok pesantren, sedangkan pondok pesantren adalah tempat belajar bagi santri-santri atau santriwati ya, istilahnya memperdalam ilmu agama gitu kan, tempat belajar memperdalam ilmu agama. Dan pastinya gak ada gitu loh setan, kan tiap hari kan banyak orang ngaji di sana, tiap hari banyak orang yang maksudnya tuh tempatnya ini penuh dengan kalangan orang yang beriman gitu loh. Kenapa kok masih ada hantu gitu loh di situ? Itu yang masih menjadi misteri buat aku, antara percaya nggak percaya gitu loh. Tapi ya untuk ceritanya sih lumayan serem ya. Kita nggak ada yang tahu ya, kita misalnya lagi pengen begadang gitu kan di salah satu tempat lokasi yang menurut kita aman gitu loh, aman buat kita ngobrol-ngobrol di atas dan serem gitu loh, gelap dan jarang ditempatin. Serem sih ini, lantai 4 bro. Wih gila. Oke. Terima kasih ceritanya buat Mas Ahmad Yusril. Ini ceritanya lumayan serem ya, untuk pengalamannya dia di pondok pesantren. Oke. Lanjut ke cerita terakhir. Ini ceritanya ini agak sedikit singkat-singkat ya. Kalau ada sedikit singkat-singkat pasti aku bikin 3 cerita. Tapi kalau panjang pasti bisa 2 cerita ataupun 1 cerita, tergantung durasi ceritanya itu berapa panjang gitu. Oke, cerita ketiga dialami oleh tidak ada namanya. Baiklah. Soalnya ini lewat DM Instagram dan nggak ada Instagramnya ini nggak ada foto-fotonya gitu, kayaknya akun fake gitu kan. Ini ceritanya pernah aku dan teman aku alami. Ceritanya begini. Saat itu sudah tengah malam. Orang tuaku sedang yasinan ke masjid. Jadi di rumah ada aku dan adik aku saja. Saat itu kalau nggak salah jam 10 malam.
Aku sedang teleponan di ruang tamu sambil tiduran. Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Jadi saat aku lagi asik teleponan dengan temanku, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan drum dari arah pintu sebanyak 3 kali. Suara drum? Berarti di rumahmu punya drum gitu? Saat aku lihat, tidak ada apa-apa. Aku masih melanjutkan telepon lagi, dan suara itu terdengar kembali. Aku pun melihat ke arah pintu, masih tidak ada siapa-siapa. Aku lanjutkan kembali ngobrol di HP dengan temanku sambil memikirkan siapa yang mengetuk lagi. Kutunggu suara ketukan itu, tapi tidak ada yang mengetuk lagi. Karena aku penasaran, aku pun melihat ke arah pintu dan di situ aku sangat terkejut. Ada pocong yang ingin melompat ke arahku. Aku pun menjerit dan pingsan. Tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun, menurut adikku, katanya aku menjerit. Adikku langsung menghampiri aku dan sudah melihatku pingsan. Sontak dia langsung menarik aku ke kamar. Maklum, adik aku saat itu masih kecil. Jadi belum bisa buat gendong aku. Jadi kamu diseret-seret gitu sama adik lu. Bisa dah lu. Wih, sadis adik lu. Adik lu nyeret-nyeret lu gitu. Manjai. Aduh, kayak di film-film sumpah diseret-seret gitu kan. Berat banget sih nih kakak ini. Ih, makan apa ini? Anjir lah. Oke, lanjut. Saat aku pingsan, HP aku itu masih terhubung dengan teman aku yang sedang teleponan. Dia bertanya kepadaku, "Kamu semalam kenapa?" Habis menjerit kok gak ada suaranya lagi. Aku langsung menceritakan kepada temanku tentang kejadian saat itu. Lah, ya ini ceritanya bukan lu sama temen lu yang ngalamin, bro. Lu aja yang ngalamin. Temen lu itu gak ngalamin. Kalau temen lu itu mengalami hal kejadian yang sama gitu kan, nah itu bisa terjadi kalau temen lu ngalamin. Tapi lu gak ngalamin. Lu itu ngalamin cuma di saat lu lagi telepon-teleponan sama temen lu. Itu yang bener, kampret. Suka emosi kalau cerita itu clickbait gitu kan dari judulnya. Anjir lah. Tapi ini aduh asem lah ini sumpah. Diseret-seret gitu sama adeknya gitu kan. Dia gak kuat adeknya, terus diseret masuk ke dalam. Keburuan masuk ke dalam. Anjir lah, ini berat banget sih ini kakak ini. Tangcat. Oke. Aduh, udah habis ya ini ceritanya. Jadi ya lumayan. Nah, ini menurutku yang paling lumayan ceritanya adalah ceritanya dari ini ya, dari Mas siapa tadi? Yang cerita kedua tadi dari Mas Ahmad Yusril. Ini lumayan serem sih bagiku. Dan yang pertama tadi dari Rizka ya nggak salah. Oh ya, dari Rizka. Ini lumayan serem sih bagiku. Punya rumah, kamar mandinya ada di belakang, dan suasananya itu horor karena dekat dengan makam gitu kan. Kita nggak bisa bayangin kan di saat kita ke kamar mandi dan kamar mandinya itu posisinya itu adalah nggak ada atapnya gitu kan. Dan pas kita lagi asik-asik buang air coy, dan kita melihat di atas gitu, terus ada yang ada yang nongol gitu, kuntilanak. Wah, ngaget gitu. Apa kita nggak shock gitu di dalam kamar mandi? Pingsan kita di dalam kamar mandi, bapak.
Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Rizka, buat Mas Ahmad. Terima kasih, dan buat yang tadi yang nggak ada namanya, terima kasih ceritanya. Cerita kalian keren. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita horor, pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari teman-teman, pengalaman dari kakak, adik, saudara, orang tua, dan semuanya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke email podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di Instagram Ana Olive ataupun di Instagram podcast kisah horor. Dan jika kalian pengen, aduh aku malas nih ngetik, aku mending kirim melalui voice aja, melalui suara aja, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya di email podcastkisahhoror@gmail.com. Nanti pasti cerita kalian aku bacain di Spotify ataupun di YouTube. Jadi kalau kalian penasaran dengan cerita yang ada di YouTube, kalian bisa langsung aja search aja di YouTube namanya Ana Olive, karena ceritanya beda dari yang di Spotify maupun di di YouTube. Aku nggak mau ceritanya numpuk dua ya, jadi kayak kelihatan bosan banget gitu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa di Spotify kalian harus memfollow ini semua podcast kisah horor untuk mendapatkan updatean cerita-cerita terbaru dari kami gitu. Oke, cukup sekian dulu dan terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.